Tuhan dengan pujian, kuberi kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, lalu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biarlah ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan, kuberi kemuliaan. Kuberi kemuliaan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Tuhan, kami sering berkata
kami datang kepadamu. Ya Tuhan, karena terima kami, izinkan kami kembali. Kami bicara, ya Tuhan, kami siap untuk mengerti. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali ini lagi setelah sebulan yang lalu kita lanjutkan. Bulan yang lalu kita diskusi dan berbicara mengenai garam dunia. Sekarang kita meneruskan lanjutannya adalah garam dunia. Kita baca dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Amin. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terus, lagi pula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah batang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan, kita bicara mengenai terang dunia. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu siapa sebenarnya terang itu. Jadi terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita akan bahas beberapa ayat mengenai referensi mengenai terang dunia, siapa itu. Kita baca dari Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Tidak perlu dibaca bersama-sama, saya akan bacakannya buat kita semua. Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia, yaitu Yohanes, bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini jelas bahwa terang itu, ya, berkali-kali dibilang di sini kan, terang itu, terang yang akan datang adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena ia datang untuk menerangi dunia dalam kegelapan. Memang terang seperti itu kan. Kalau definisi secara fisikanya itu adalah terang itu adalah ketiadaan gelap. Terbalik. Jadi bukan gelap itu duluan gitu, justru gelap itu adalah ketiadaan terang. Jadi di mana tidak ada terang, nah itu disebut gelap. Karena apa? Karena ini cahaya ini sebenarnya dia mantul ke benda-benda ini, mantul ke saya, mantul ke kamu, mantul ke laptop, ditangkap oleh mata kita, maka kita bisa melihat, oh makanya ada benda ini, makanya ada orang itu. Kalau tidak ada cahaya itu, tidak ada pantulan, kita tidak bisa melihat gelap. Nah makanya itu yang disebutkan gelap, karena tidak adanya terang, tidak adanya cahaya, ya. Makanya Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia menjadi terang. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat, oh saya salahnya di mana, saya salahnya di mana. Supaya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada orang yang masih berjalan di dalam kegelapan. Kita baca satu lagi, Yohanes 8 ayat 12. Eksposisi dulu terang itu apa dan bagaimana maksudnya terang itu datang ke dalam dunia. 8 ayat 12. Kalau yang ini kita baca sama-sama. Udah semua? Ya. Kayaknya pada nggak bawa Alkitab, gimana sih? Yang di depan dong. Gimana kalau yang di depan ini tidak usah diganti-ganti dulu? Ya, kita baca Alkitab masing-masing. Nanti saya bahas kenapa perlu baca Alkitab.
Udah semua? Satu, dua, tiga. Maka Yesus berkata pula kepada kawan-kawannya, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, akulah terang dunia. Di sini Yesus memproklamasikan sendiri. Ya, kalau tadi Yohanes yang memproklamasikan Yesus sebagai terang dunia, Yohanes murid Yesus ya, bukan Yohanes Pembaptis. Dan kemudian disaksikan pula nanti oleh Yohanes bahwa Yohanes Pembaptis memang harus datang dan memberi kesaksian tentang Yesus bahwa dia memang terang dunia. Jadi sudah ada dua yang memberi kesaksian, Yohanes murid Yesus, Yohanes Pembaptis, dan ini Yesus sendiri ya, memberi kesaksian bahwa memang saya adalah terang dunia. Dan apa implikasinya? Bahwa bagaimana supaya kita tidak berada dan tidak berjalan di dalam kegelapan. Ini dibilang apa? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi satu-satunya jalan kita supaya tidak berjalan dalam kegelapan, supaya kita keluar dari kegelapan adalah mengikut Yesus. Apa maksudnya mengikut Yesus? Apa maksudnya mengikut Yesus? Mengikut Yesus saya artikan jadi dua hal di sini. Pertama, mengikut adalah mencontoh tindakan Tuhan Yesus. Ya, apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang di dunia yang pernah hidup yang tidak berbuat dosa. Tidak pernah ada tercatat yang berbuat dosa atau tidak. Kalau kita percaya dong Alkitab adalah buku sejarah juga ya. Alkitab itu benar dan pasti karena itu adalah firman Allah, tapi di dalamnya juga ada sejarah. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Dia satu-satunya orang yang tidak berbuat dosa, dia satu-satunya yang tidak berjalan di dalam kegelapan sama sekali, ya, karena manusia pada dari awalnya sudah ada dosa ya, sejak Adam jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus bukan diperanakan oleh daging. Tuhan Yesus dikandung oleh Kudus dari perawan Maria. Ya, dia satu-satunya orang yang tidak berbuat dosa, dia satu-satunya orang yang suci, dialah yang harus kita contoh. Itulah artinya mengikut Yesus. Apa yang dia lakukan, itu yang kita harus kerjakan. Dia taat sama orang tuanya sampai umur 30, ya kan? Umur 12 waktu dia datang ke Yerusalem, orang tuanya nyariin habis itu kan, karena dia ketinggalan. Terus disuruh pulang, dia memang sempat bilang, apa urusanmu? Saya harus berada di rumah bapakku, tapi akhirnya dia turut juga, taat juga sama orang tuanya, ikut pulang gitu. Kita mencatat bahwa setelah dari umur sampai umur 30 baru Yesus keluar untuk mulai memberitakan Injil, untuk baru mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Jadi selama 30 tahun itu kemungkinan besar dia terus menjaga dan taat sama keluarganya, bapak ibunya, dan belajar akan Alkitab. Kalau enggak, gimana dia bisa mengutip dan menyampaikan firman-firman ya, yang dari perjanjian lama gitu ya. Nah, pertama, mengikut Yesus adalah mencontoh tindakan Yesus. Yang kedua, patuh dan taat akan ajaran Yesus. Kalau Tuhan sudah bilang kasihilah sesamamu, kita harus mengasihi sesama kita. Ya. Nah, dua hal ini apa contohnya? Sekarang siapa misalnya teman-teman yang kalau misalnya beli barang elektronik yang mahal, kan biasanya ada buku panduannya ya. Buku panduan. Biasanya kita kalau beli handphone udah nggak lihat buku panduan lagi, langsung aja dioprek-oprek sendiri ya. Kalau handphone oke lah, karena sudah mulai udah biasa lah kita. Tapi kalau kita misalnya beli kulkas atau beli TV atau beli yang lebih kompleks lagi, beli tempat tidur dan kita harus rakit sendiri,
Kira-kira berani nggak ngerakit sendiri tanpa ngeliat buku panduan itu? Salah, ada kurang umur malah tempat tidurnya ambruk gitu ya. Jadi harus baca buku panduan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ini tadi saya bilang bahwa kita ini buku panduan di dalam hidup kita, ya. Itu saya bilang selalu tuh sama saya. Ini manual yang harus dibaca setiap hari. Siapa yang baca setiap hari? Kan ya udah bagus juga ya, nggak apa-apa ya, biar itu jujur, itu bagus. Harus mulai dibaca setiap hari buku panduan ini. Bagaimana kita harus bersikap di tengah masyarakat, bagaimana kita harus bersikap sama orang tua, sama teman-teman, ya. Ada Amsal di situ. Ini buku panduannya. Inilah kalau kita mau mengikuti Yesus, inilah yang kita harus baca, renungkan, pahami, ya. Kalau enggak, gimana kita bisa merakit tempat tidurnya gitu? Bagaimana kita bisa merakit hidup kita, menjalani hidup kita kalau kita nggak baca panduannya? Baca Alkitab setiap hari. Saya udah baca dari setiap hari saya baca. Ya kadang-kadang ada bolongnya juga, tapi kalau bolong hari berikutnya saya coba kejar lagi. Tapi kalau saya nggak salah hitung, mungkin udah lebih dari 10 kali saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena kalau misalnya kita baca 4 pasal satu hari, setiap hari, selesai itu 1 tahun baca Alkitab. Ya, itu aja diingat. 4 pasal satu hari, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi mulai 1 Januari bacalah Kejadian 1 sampai 4. Nanti tanggal 31 Desember selesaikan Wahyu 19 sampai 2, ya. 4 pasal setiap hari baca Alkitab, 1 tahun selesai. Nah, itu saya kembalikan kepada semua yang di sini komitmennya. Tapi ingat, ini buku panduan, ini nggak main-main. Tuhan sudah kasih, harus dibaca. Kalau kalian mau hidup benar, mau tahu gimana cara mengikuti Yesus, apa yang diajarin sama Tuhan Yesus, baca. Ya, ajarin dan pahami. Nah, yang kedua, kalau sudah kita pahami, kita pelajarin, terus so what gitu. Habis itu apa? Kita baca Yohanes 9 ayat 1 sampai 5. Masih dekat-dekat situ juga. Apa artinya bahwa Yesus adalah terang dunia? Saya bacakan buat kita. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku masih di dalam dunia, akulah terang dunia." Nah, ini jelas. Selama Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, tapi Tuhan Yesus kan sudah kembali ke surga nih. Jadi gimana? Apakah terang itu sudah hilang? Tidak. Kita yang sudah mengikuti Dia, kita menjadi terang dunia, melanjutkan terang yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan apa tugas kita sebagai terang itu? Di sini tadi. Di sini kita bacaan kita berbicara mengenai seorang yang buta sejak lahirnya, tidak bisa melihat, gelap. Buat dia dunia itu gelap gitu kan? Kalau buta, apa nih? Saya nggak bisa melihat muka orang kan? Karena terang itu dia tidak bisa melihat pantulan daripada sinar terang itu. Nah, di sini suatu hal yang memang benar terjadi, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita. Orang ini buta, ya, dia hidupnya gelap, bukan karena kesalahan dia, bukan kesalahan orang tuanya, tapi apa? Karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam dia. Mujizat itu harus terjadi di dalam dia. Kita sebagai terang, kita tidak perlu menghakimi orang, ini orang salah atau gimana, berbuat dosa atau gimana. Kita kerjakan aja perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memang sudah Tuhan inginkan untuk
kita lakukan. Berbuat baik, bantu orang, jujur, jangan bohong, ya. Lakukan pekerjaan Tuhan itu. Apa yang sudah Tuhan kasih tahu ke kita lewat firman-Nya, dia dilakukan. Saya ingatkan kepada teman-teman, Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Ayo kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Sudah dapat? Sudah? 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kasih saya bisa dibaca sendiri. Ini nih, kalau kita hanya membaca doang, tidak melakukan firman-Nya, kita hanya kayak orang yang lihat di kaca aja. Oh iya, muka gua kayak gini ya, muka gua kayak gini ya. Habis itu pergi. Orang apa itu? Munafik. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu Tuhan yang mengajarkan jangan berbohong, ya jangan bohong. Bohong itu apa contohnya? Ini saya ambil satu contoh sebagai dalam kehidupan bermahasiswa. Ya jangan mencontek. Mencontek itu berbohong artinya. Ya. Mencontek itu artinya tidak jujur. Kita mencontoh pekerjaan orang lain. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Mana supaya bisa Pak? Ya belajar. Tapi waktu ada ulangan jangan mencontek. Jangan berbohong. Alkitab bilang jangan berzina. Jangan berzina. Nih anak-anak muda semua nih lagi pada puncak-puncak ingin tahu gimana hubungan dengan pria dan wanita, ya. Pacaran boleh-boleh aja, tapi ingat jangan berzina. Sekali kita sudah dibilang jangan berzina, ya. Tahan dirinya, kuduskan dirimu. Perzinahan itu merusak diri sendiri. Dosa yang kita lakukan yang lain itu kita lakukan di luar dirinya, tapi berzina adalah dosa terhadap diri kita, yang mana diri kita ini adalah bait Allah. Kamu merusak bait Allah kalau kamu berzina. Dengar baik-baik ya semua ya. Yang tinggal di asrama atau ada yang tinggal di luar pun, yang ikut dari online juga, jangan berzina. Ya. Dunia sekarang banyak sekali, kalau kita nonton film atau nonton video klip atau apa, banyak sekali tuh gambar-gambar yang membuat imajinasi menjadi melayang-layang. Ini terutama yang laki-laki nih. Saya barusan ngeliatin laki-laki semua sebelah sini, perempuan sebelah sini. Bagus juga sih. Ya. Jadi berteman boleh, pacaran boleh, tapi ingat jangan apa? Ya, laki-laki jangan. Ini otak kita gampang sekali dipermainkan ya. Kita ngelihat gambar-gambar yang menarik dikit langsung pikiran kemana-mana. Itu sendiri udah berzina loh. Tuhan Yesus bilang di Matius 5. Kau udah mikirin seseorang di dalam pikiranmu, ada wanita telanjang atau gimana, itu pun udah berzina. Jadi jaga nih pikiran kita. Terlebih lagi jaga. Kalau perlu nggak perlu, jangan buka-buka handphone, jangan browsing-browsing, jangan lihat-lihat film yang gitu-gitulah. Ya, ini gampang banget, tinggal www apa, masuk udah, ya kan? www apa, set, 5 menit.
pikiranmu, jaga hatimu, jangan berzina, jangan cabul. Ini beneran. Tuhan udah bilang begitu, ikutin. Ngerti ya? Jangan tolak itu semua. Karena apa? Itu iblis adalah seperti singa yang mengaum dan berkeliaran. Kamu nggak sadar, tiba-tiba ada email datang, terus kita tanpa sadar kita klik, loh, kok keluar put, ada gambar apa gitu, langsung ngilernya keluar. Daripada jatuh ke dalam pencobaan, delete itu email, matikan handphonenya, ya. Jangan coba-coba loh, saya aja agak berani. Kita ada di WhatsApp grup, orang setiap kali ngirim, wah, udah mendingan gue clear chat aja deh. Pada saya lagi lupa lagi ini ngebuka, waduh, malah jadi mikir yang enggak. Ya. Seks memang suatu, ini saya ngomong, saya ngomong sesuatu yang mungkin tabu, jarang dibicarakan. Tapi ini memang harus dibicarakan karena memang ini penting. Seks itu diciptakan Tuhan sebagai sesuatu yang indah. Tapi itu hanya bisa dinikmati antara suami dan istri dalam suatu pernikahan. Jangan coba-coba untuk menikmati itu di luar pernikahan yang kudus, ya. Jangan coba-coba, jangan main-main. Kalau lagi pacaran boleh, tapi sebaiknya jangan di tempat yang gelap-gelap. Ingat, kegelapan itu adalah tidak ada yang terang. Begitu kamu masuk ke tempat yang gelap-gelap, udah deh, saling raba-raba segala macam, semua berkembang jadi sesuatu yang kalian akan sesali. Ingat itu benar-benar semua ya. Yang laki-laki kendalikan hawa nafsunya, yang perempuan ingatkan pacarnya atau pasangannya, kalau misalnya sempat di raba-raba, tempeleng aja langsung. Woi, ingat, kalau udah mulai pegang-pegang, ya pegang tangan nggak apa-apa lah. Kalau udah mulai pegang yang lain-lain, tempeleng aja. Ya, aku serius loh. Ini memang lucu tapi hati-hati. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa perzinahan. Bahkan pendeta-pendeta terkenal sekalipun ya. Siapa yang nggak pernah dengar Benny Hinn? Siapa yang nggak pernah dengar Hillsong, salah Hillsong Church, sangat terkenal. Justru orang-orang yang sangat terkenal dan pendeta-pendeta yang sangat utama itu yang diincar sama si setan, itu yang disodor-sodorin sama nafsu seks. Kira jatuh, kira menjadi itu memuliakan Tuhan atau tidak? Tidak kan? Ini kalian harus benar-benar pegang, perhatikan, ya, jalan hidup kalian masih panjang. Seks adalah sesuatu yang kudus, harus dihormati, harus dinikmati dalam suatu pernikahan yang kudus. Ingat itu ya. Oke, kita lanjut karena waktunya nggak banyak. Kemudian apa? Kita kembali ke Matius 5 ayat 14-16 tadi. Kita tadi sudah membicarakan mengenai siapa terang dunia dan apa artinya menjadi terang dunia, apa artinya mengikuti Yesus dan apa konsekuensinya. Nah, kita akan bahas konsekuensinya sekarang. Konsekuensi menjadi suatu terang adalah, nanti kita baca satu persatu. Pertama, yang paling utama adalah terang itu tidak mungkin tersembunyi, ya. Tidak mungkin tersembunyi. Begitu ada terang, dia akan kelihatan sama semua orang, ya. Begitu ada terang, gelap itu akan hilang. Begitu ada terang, dia akan bersinar. Kecuali kalau ada apa? Kalau ada yang ngeblok gitu ya. Saya gini, ada mata kita ditutup atau ada apa? Kalau ada yang ngeblok, terang itu akan bersinar. Jadi tidak tersembunyi. Ayat 14 saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya. Jadi bisa terlihat oleh semua orang. Nah, kelihatan sama semua orang, ini ada dua arti atau implikasinya, ya. Ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama,
kelihatan itu adalah untuk dimuliakan, ya, untuk diagungkan. Kalau misalnya kita pergi ke meeting atau gimana pasti ada podium gitu kan, ya, ini podium, atau ada panggung. Panggung itu kan lebih tinggi ya dari yang semuanya. Tujuannya apa? Supaya orang penonton bisa lihat gitu kan, semua penonton bisa ngelihat gitu. Semua penonton bisa melihat dan bisa fokus karena orang ini orang yang penting yang mau yang mau didengarkan gitu kan. Ini orang ini adalah satu orang yang mulia yang kita mau dengerin sama-sama gitu. Ya saya nggak bilang saya ini harus mulia atau gimana, bukan. Ini saya cuma ngasih contoh aja ya. Jadi podium itu atau tempat yang tinggi itu adalah tempat yang penting gitu ya, kira-kira ya. Tempat yang penting. Itu satu. Tapi yang kedua ada juga bahwa tujuannya selain untuk mementingkan seseorang, tujuan yang kedua adalah untuk apa? Untuk mencemoohkan seseorang. Ngerti nggak? Untuk membuat orang itu dicemoohkan, dipermalukan habis-habisan. Ingat, Tuhan Yesus waktu disalib itu penghukuman dia adalah apa? Disalib kan? Kalau disalib itu apa? Tinggi kan? Semua orang bisa lihat kan? Oh itu. Nah, penyaliban itu sendiri adalah hukuman yang paling berat dalam hukum Romawi saat itu, ya. Itu hukuman bagi orang yang paling jahat, paling berdosa, paling jahat, yang paling kelas kakap lah istilahnya. Jadi itu dianggap Tuhan Yesus dan penjahat-penjahat yang disalib kiri kanannya adalah penjahat kelas kakap. Makanya mereka ditaruh situ, dicemoohkan supaya orang istilahnya kapok gitu loh, gak niru-niru, ya. Jadi dicemoohkan, dikasih contoh pelajaran. Nah, implikasinya apa buat kita? Kita sebagai pengikut Tuhan harus siap untuk dilihat sama orang lain dan harus siap untuk dua hal ini. Pertama, untuk dimuliakan. Kalau kita dimuliakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau sampai kita dicemoohkan sama orang lain, itu pun adalah anugerah dan berkat buat kita. Ya, nanti saya akan bahas kenapa. Kita harus siap untuk dicemoohkan juga. Kalau kita ditaruh di panggung, atau kita ditaruh di ini terus diketawain, lo orang so suci. Ya, harus siap. Bukan karena kita so suci, tapi karena kita memang mau mengikut apa yang Tuhan sudah kasih tahu sama kita. Nah, nanti saya bahas lebih lanjut lagi kenapa kita harus siap untuk itu. Kita baca ayat 15. Saya bacakan buat kita. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi begitu terang itu dinyalakan, pelita itu dinyalakan, terang itu ditaruh di atas kaki dian. Kaki dian itu kan kayak tempat buat naruh, tempat lilin gitu ya. Itu tinggi. Kaki dian itu bukan dia di bawah gitu. Jadi dia tinggi di atas. Jadi itu menerangi seluruh rumah. Jadi enggak semua rumah itu bisa kelihatan sama semua yang ada di rumah itu. Intinya apa di sini? Jadi kata kuncinya yang saya renungkan adalah melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Semua orang, ya, tanpa kecuali. Jadi di sini tidak pilih-pilih. Di sini nggak bilang sehingga menerangi bagian depannya aja, menerangi bagian belakang, menerangi orang yang kulit putih aja, menerangi orang yang ini aja. Menerangi semua. Kita pun sebagai terang tidak boleh pilih-pilih dalam berperilaku. Jangan cuma baik sama orang yang baik sama kita. Jangan cuma baik sama orang yang satu suku sama kita. Jangan cuma mengasihi atau ngobrol sama orang yang bahasanya kita bisa pahami. Tidak boleh pilih-pilih. Even kita juga harus baik sama orang yang tidak baik sama kita. Lagi-lagi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu hanya baik sama orang yang baik sama kamu, apakah bedanya kamu
kamu sama penyamun atau orang kafir. Kita disamakan sama hal seperti itu. Jadi jangan pilih-pilih menjadi terang, tidak boleh pilih-pilih sama. Justru terang itu harus disampaikan kepada orang yang belum pernah menerima terang, yang masih di dalam kegelapan, orang yang belum kenal Yesus, sehingga mereka pun bisa mengenal dan berada di dalam terang juga. Ingat, harus hati-hati, jangan sampai terangmu redup begitu kamu bergaul sama mereka, ya. Jadi dalam hal ini pilih-pilih, tetap bergaul dengan mereka, jangan dipilih-pilih. Tetap bergaul sama orang-orang yang belum kenal Yesus. Di sini misalnya kamu tinggal di luar atau tinggal di dalam, jangan pilih-pilih, kasihi semua orang. Tapi jangan sampai terangnya redup. Artinya apa? Jangan sampai kamu menjadi sama dengan orang yang di luar sana, gitu. Ya, itulah gunanya selalu baca kitab tiap hari. Kita terus menerus diingatkan, disegarkan supaya iman kita tidak redup. Nah, yang terakhir saya mau diskusi sedikit mengenai apa sih akibatnya setelah terang itu, kita sebagai terang itu bercahaya, ya. Apa gunanya? Yang ayat 16 kita baca bersama-sama. 5 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, ini ada kata perbuatanmu yang baik. Bukan hanya katanya melihat perbuatanmu yang baik. Kita baca lagi 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Ini adalah kutipan dari ayat yang bersangkutan tadi, ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Oke. Kita baca bersama 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dan perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Nah, ini adalah konsekuensinya. Kita harus memancarkan terang. Artinya perbuatan baik kita harus dilihat sama orang. Bukan untuk meninggikan diri kita sendiri, ya, jangan salah ya. Orang bilang kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita menikmati. Oh iya dia itu memang orang baik, terus disanjung-sanjung, terus akhirnya di ini. Itu justru adalah cara iblis untuk menjatuhkan kita. Hati-hati. Kita berbuat baik, motivasinya adalah untuk karena Tuhan sudah baik terlebih dahulu pada kita. Jadi kita memancarkan terang itu pada sesama. Jadi tidak boleh ada pamrih, ya. Tidak boleh ada pamrih. Kita berbuat baik bukan supaya orang habis itu berbuat baik sama kita. Oh, gue baikin dia supaya nanti dia bantu gue waktu belajar. Bukan begitu. Berbuat baik adalah tanpa pamrih. Tidak boleh kita mengharapkan, wah nanti gue baikin biar dia baik sama gue lagi nanti ke depannya. Bukan itu. Kita sudah diselamatkan, kita harus memancarkan terang itu. Nah, yang kedua, di sini ada juga perkataan bahwa bangsa milikilah cara yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, ya. Apa di sini artinya? Kemungkinan besar ya orang-orang pengikut Yesus, ya, yang memancarkan terang ini, kemungkinan besar kita akan difitnah, ya. Tapi jangan takut, nggak apa-apa. Kalau orang, yang penting kita terus berbuat baik. Saya akan bahas sebentar lagi kenapa jangan takut. Kita kemungkinan besar akan difitnah, dan kalau ini terjadi jangan takut, tetaplah berbuat baik. Kenapa kita difitnah tapi? Kenapa difitnah?
sebagai orang durjana lagi. Kita udah berbuat baik, kita mengasihi, tapi malah difitnah sebagai orang durjana. Kenapa kira-kira? Karena kita tidak sama dengan dunia ini. Ya, di mana-mana orang yang nggak sama ya pasti dibenci atau tidak disukai sama sesamanya, orang-orang yang di sekitarnya. Misalnya kita kerja di suatu perusahaan, semua orang yang ada di samping kita korupsi, ambil duit. Kita sendiri yang tidak korupsi, pasti kita akan dibenci. Orang-orang yang samping kita itu pasti bilang, waduh, gue takut nih ntar dia kalau dia ngelaporin gue gimana, karena dia juga nggak ngambil gitu kan, karena dia nggak makan itu korupsi. Pasti kita akan dibenci. Jangan-jangan malah kita akan difitnah, Pak ini Pak koruptornya, padahal mereka yang ngambil. Ya kan? Itu sangat mungkin terjadi. Tapi apa? Apakah dibilang bahwa kita, udah kalau gitu ikut aja? Enggak. Tetap lakukan perbuatan baik itu. Kenapa? Karena pasti ada yang memperhatikan, ya, dan pasti ada yang mencatat. Perbuatan baik kita itu tidak akan hilang. Pasti orang akan memperhatikan dan mencatat. Oh memang, enggak kok, bukan dia ngambil, ini ada orang itu. Tuhan akan memberikan pembalasan pada waktunya. Ingat itu ya. Jadi tidak usah takut kalau difitnah. Yang penting terus lakukan perbuatan baik itu. Tuhan akan membela pada waktunya. Nah, yang kedua yang kita pelajarin, ini kan dibilang di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, apa yang kita bisa ambil? Kedua, di sini kalau ada orang yang memfitnah, berarti dia bukan pengikut Tuhan. Ini harus benar-benar diperhatikan sama teman-teman semua ya. Waktu kita bersosialisasi, bergaul sama orang, jangan sembarangan memfitnah. Kamu kalau memfitnah, kamu bukan pengikut Tuhan. Berarti jangan memfitnah. Sebelum kamu memutuskan ini orang memang salah, pelajari dulu, cek dan dicek. Jangan hanya karena bergosip, hanya karena asumsi, hanya karena mikir, oh dia melakukan ini berarti begitu, dia melakukan ini gitu. Kamu ngomong sama orang sebelahnya, oh itu orang begini, itu sudah memfitnah. Berarti ya, jangan gosip. Ini paling sering kalau dalam kehidupan berasrama itu ada intrik-intrik politik yang dibilang, oh si ini begini-gini, oh begini-begini, ngawur. Jangan memfitnah, ngerti? Tidak boleh memfitnah, bertobat kalian, ini dibilang berkali-kali di sini. Jangan memfitnah, berdamai, ngerti ya? Saya tidak mau dengar dalam ada komplain, oh ini orang badung banget, ini orang ini banget. Kalau itu artinya kalian bukan pengikut Tuhan kalau kalian memfitnah orang lain dan menyebarkan gosip. Jangan berfitnah. Usahakan kalau ada beban, kalau ada kekesalan, ada yang itu, ngomong langsung ke depannya. Klarifikasi. Bicara langsung depannya, selesaikan secara kekeluargaan. Jangan sampai ada rasa nggak enak dipendem terus ngomong di belakang sama teman-teman, oh tadi si ini begini-gini nih, gue merasa dia kayaknya nggak suka sama gue atau gimana, oh dia nggak suka sama si bapak yang itu, nyebarlah itu semua, itu sudah memfitnah, ngerti? Yang tidak menjadi berkat dan tidak bukan menjadi pengikut Tuhan kalau kalian memfitnah dan bergosip mengenai orang lain. Ngerti ya? Nah, jadi kalau kita berlakukan terus perbuatan baik itu, kita tenang saja. Walaupun kita difitnah, biarkan saja Tuhan bekerja. Tuhan akan bukakan ya melalui orang-orang lain yang melihat perbuatan kita yang baik. Dia akan menjelaskan, oh tidak begitu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu sampai harus melawan, marah-marah, ngancem-ngancem, tidak perlu. Tenang saja. Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Tapi kalaupun
kelihatannya Tuhan tidak melakukan apapun dan akhirnya kita difitnah dan kita dihukum, kita masuk penjara atau apa yang lain sebagainya, kita bahkan sampai mati, jangan takut. Itu sudah Tuhan sediakan tempat buat kita di surga. Kita baca Matius 5 ayat 11 sampai 12. Khotbah di bukit, kalimat penutupan. Kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah, di depannya dibilang berbahagialah kalau kamu difitnah, dicela, ya, berbahagia saja, nggak perlu sedih atau kecewa. Tuhan sudah bilang bersukacita dan bergembira. Lalu gimana Pak? Ini saya difitnah, masa saya bersukacita dan bergembira? Jadi saya harus cari-cari fitnah dong nih. Ya nggak gitu juga kali. Ya juga kamu harus fitnah gua dong. Bukan begitu, itu namanya bodoh, ya. Tapi kalau kita difitnah pun bersukacitalah, bergembiralah. Ini dibilang di sini loh, bersukacitalah dan bergembiralah. Kacau ya, kalau kita ini kacau nih, ekstrim. Tapi memang itu Tuhan menciptakan kita, menyuruh kita untuk jadi orang yang berbeda, ya. Kita disifitnah justru bersukacita, bergembira. Karena upahmu besar di sorga. Kalau kita tidak melawan, upah kita udah disiapin di sana, ya. Gak usah khawatir sama yang di dunia ini. Dunia ini akan habis juga. Suatu hari kita akan mati. Kalian masih panjang lah mudah-mudahan, ya. Karena masih umur 20-an mungkin kan. Ada di sini yang udah 30? Ini nggak ada, ya. Panjang. Tapi ingat, ini semua pun akan hilang juga. Ya, semua kita akan kembali ke surga. Kalau upah kita besar di surga, kita harus bergembira. Kita harus bersukacita. Karena itulah yang terjadi pada nabi-nabi yang pada saat masa Israel dianiaya semua, ya. Ada banyak yang mati nabi pada zaman Israel kan. Harus baptis, tapi itu setelah pada zaman Yesus dipancung. Lain Abijah dibunuh Raja Ahab. Banyak yang lainnya. Jangan khawatir, tubuh ini bisa binasa. Tuhan sudah menyiapkan upah yang besar di surga. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bisa dengarkan akan firman-Mu. Kaulah terang yang sudah datang ke dalam dunia, agar kami pun bisa, anak-anak-Mu bisa menjadi terang yang bersinar di tengah-tengah sesama kami. Tolong kami untuk tidak takut, ragu-ragu dalam memancarkan terang kami dan terus melakukan perbuatan baik, meskipun pada akhirnya pun kami bisa saja difitnah dan mengalami kerugian, mengalami ketidaksenangan. Tapi yang penting adalah bagaimana kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa bersama-sama dengan Tuhan nanti pada saat Tuhan panggil kami kembali. Terima kasih ya Bapa yang baik. Akan hati kami, iman kami bisa terus menjadi terang di dunia yang gelap